Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk bermain game Rise of Eros lagi. Dan hari ini kita bakal main Skybreak Realm atau Tower lagi guys ya. Nah, jadi ya langsung saja untuk yang pertama di sini kita akan bermain di zona 2 guys. Nah, jadi ini merupakan event tower yang menurut gue sih nyebelin dan cukup susah guys ya, karena di sini kita harus tahu gimana rotasi bosnya coy. Nah, jadi selama kita mengetahui rotasi bos, kita pastinya bakal easy buat ngalahinnya di sini. Nah, jadi ya langsung aja tanpa perlu banyak basa-basi ya. Nah, untuk yang pertama di sini tim yang gue gunakan seperti ini ya. Nah, ini tim yang menurut gue sih paling enak banget, dan memang kalau kalian tuh nggak punya karakter yang tipe sekarang guys ya, yang lagi meta banget nih, itu bener-bener susah banget coy buat nyesain bos ini. Karena gue punya 4 akun dan cuma ini doang yang bisa kelar coy. Sisanya nggak ada yang kelar sama sekali untuk yang di zona 2, terutama yang floor 10. Nah, jadi itulah kenapa menurut gue sih kalian tuh perlu banget karakter anniversary yang ketiga ini buat bisa ngedeliver damage yang optimal gitu coy. Nah, jadi ya untuk tim di sini kalian bisa lihat ya, ini tim yang di wave 1 sama di wave 2. Di sini gue optimalkan untuk yang di wave 1 ngasilin damage dan juga pertahanannya itu balance ya. Itulah kenapa gue bawa si Origin Kartila sama si Misaki Summer coy. Itu buat ngasilin healing plus juga ngasih buff biar kita jadi tebal juga pastinya. Dan gue di sini bawa si ini juga coy, Dragon Cry Elin. Tujuannya pasti sama, yaitu ngasilin buff yang bisa menghindari serangan musuh plus juga ngasih damage reduction coy. Nah, untuk damage dealer utama gue cuma bawa 1 doang, karena menurut gue untuk si Lin Dead Blossom udah cukup banget coy untuk bisa ngedeliver damage yang bener-bener optimal banget. Nah, untuk yang di wave 2 di sini gue bawa 2 healer ya. Ini benar-benar gue bawa 2 healer, tujuannya pasti untuk bisa survive lebih lama. Jadi intinya sih ini 2 healer yang gue pakai di sini untuk gameplaynya. Dan di sini gue bawa si Misaki Moon Color. Tujuannya apa sih bang? Nah, karena di sini ya untuk di wave 2 menurut gue lebih gampang dibandingkan di wave satunya. Karena di wave 2 kalian cuma melawan si Sera dan juga si Elinnya doang. Jadi nggak ada si Kenail di tengah-tengahnya. Jadi benar-benar optimal lah pastinya untuk kita bisa ngalahin ya bos terakhir di zona 2 atau di wave 2-nya. Nah, jadi di sini itulah kenapa gue bawa si Misaki Moon Color, karena kalau gue cuma bawa si ini ya, Invi, gue yakin coy, deliver damage gue nggak bakal optimal banget. Jadi itulah kenapa gue bawa dia, plus biar dia bisa ngasih Frostbite dan juga Hermogates coy. Dan juga di sini hal yang kalian harus perhatikan adalah di sini gue sarankan karakter kalian yang tipe healer terutama guys ya. Nah, yang healer ini gue sarankan banget kalian bawa relik yang bisa ngeboost ini coy, ngeboost efek resist. Tujuannya kenapa? Ya agar kalian tuh nggak kena CC, terutama karena efek yang bisa bikin darah kalian tuh nyucur cepet banget coy. Itulah kenapa gue sarankan kalian bawa resist yang gede pastinya untuk kedua healer kalian. Di sini build-nya pun juga sama, harus kalian bikin efek resistnya setinggi mungkin agar kalian tuh nggak kena debuff dari bosnya. Itu yang paling penting coy. Nah, dan juga di sini hal yang juga kalian harus perhatikan adalah di sini coy. Nah, di sini kok combine skill-nya. Untuk di wave 1 gue sangat menyarankan kalian pakai si Akuran ini, karena musuh kita ini lawannya banyak banget ngandelin debuff. Nah, jadilah kenapa kita pakai skill ini biar kita itu imun terhadap efek debuff-nya dari si bos. Nah, di sini untuk skillnya pun juga bisa menghapus random debuff yang nempel di kita juga. Walaupun cuma 2 yang dihilangin, itu udah lumayan banget coy. Dan itu berlaku untuk semua allies. Itulah kenapa gue pakai ini. Dan sangat rekomendasi banget ya untuk di wave satunya. Untuk di wave 2 baru coy, kalian fokus buat ngasilin damage. Itulah kenapa gue sangat merekomendasikan kalian untuk pakai yang Apathy. Karena di sini dia bakal ningkatin damage kalian jadi optimal. Dan kita perlu cepet-cepet juga buat nyelesain untuk yang di wave 2-nya agar si Elinnya itu nggak banyak tingkah pastinya. Jadi ya, itu aja sih untuk penjelasan gue pastinya, dan gue bakal liatin kalian untuk rotasi gameplay dari boss ini. Dan juga gue bakal bikin lebih cepet ya, biar nggak terlalu lama. Soalnya ini gameplaynya bakal lama banget coy. Nah, jadi langsung saja, let's go.
Nah, oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplay yang pertama ya. Nah, di sini kalian bakal ngelawan si bosnya berserta dua kroco yang pastinya menyebalkan banget ya. Nah, di sini gua kasih info aja guys ya, kalau misalnya bos ini punya 3 jenis rotasi ya, atau 3 jenis gerakan coy. Yang pertama dia itu bakal nge-ulti, yang pastinya dia bakal ngasih kalian efek debuff yang sangat-sangat ya nyebelin banget. Itu bikin darah kalian langsung cepet banget terkuras pastinya. Dan ini adalah skill yang wajib kalian hindari banget ya untuk penggunaannya. Untuk yang berikutnya, dia juga punya skill yang bisa ngasih buff. Tapi buff yang dia berikan itu cuma berlaku buat temennya aja. Jadi dianya nggak bakal dapat buff. Jadi kalian bakal aman banget untuk mukul si bosnya. Tapi di sini untuk di awal-awal rotasi kita itu wajib buat ngalahin kroco kecilnya dulu coy. Nah, kalau kroco kecil yang ini berhasil kalian kalahkan, gue jamin kalian bakal enak banget coy buat menyelesaikannya. Nah, kemudian untuk yang ketiga dia tuh cuma nge-basic attack coy. Nah, dia bakal mukul simple aja kayak gitu guys. Nah, di sini untuk rotasi bener-bener sebenarnya simple, tapi kalian itu harus yang namanya perhatikan gerakan si bosnya. Itu aja sih yang paling penting ya. Nah, untuk pertama di sini tujuan kita itu jangan pukul bosnya dulu. Kita fokus aja ke kroco-kroconya dulu guys ya. Nah, jadi kroco-kroconya saat tanpa buff, gue sarankan kalian serang terus untuk kroco-kroconya agar dia cepet mati. Itu yang paling penting. Karena kalau kedua kroco ini udah mati, kalian tuh bakal lebih tenang hidupnya. Tapi jangan serang kroconya saat ada buff yang nempel di dirinya. Nah, serang dia saat nggak ada buff coy. Jadi buff itu kan ada durasi tuh. Nah, jadi kalau misalnya durasi itu udah hilang, kalian pukul cepet-cepet untuk kroco kecil-kecilnya. Agar kita bisa cepet ngalahin yang kecil-kecilnya. Baru kita fokus ke bosnya. Itu yang paling pertama banget. Nah, kemudian di sini cara untuk ngindarin debuff yang nempel banyak itu guys ya dari skill ultimate-nya si bos ini, kita bisa manfaatkan combine skill betanya yang ada di sini. Nah, jadi kalian manfaatkan itu dengan cara satu. Kalian itu lihat bosnya dulu. Kalau jika seandainya bosnya ini udah ngeluarin basic attack aja, di mana dia itu bakal maju ke depan dan mukul satu orang kayak gitu. Nah, jadi persiapkan diri kalian, dan gue sarankan juga untuk skill combine ini selalu disimpan saat si bosnya itu udah cuma mukul kalian ke depan. Nah, caranya ngelihatnya gimana tuh bang? Nah, pokoknya kalian bakal lihat coy, kalau bos itu bakal maju ke depan, dia bakal mukul sekali aja, kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian langsung saja serang dulu bosnya guys ya. Serang dulu bosnya, pakai karakter-karakter kalian. Nah, nanti jika seandainya karakter kalian udah masuk ke persona giliran terakhir atau persona satu-satunya yang bakal nge-skill, nah itu kalian pakai skillnya langsung untuk yang combine-nya. Nah, nanti otomatis pas si bosnya ngulti itu debuff yang dia kasih nggak bakal nempel ke kalian. Nah, jadi ya gitu aja sih untuk rotasinya guys ya. Terus aja ulang-ulangin kayak gitu sampai kalian bisa ngalahin kroco-kroconya yang kecil-kecil dulu. Baru nanti kalian fokus ke bosnya. Nah, nanti kalau udah kalah nih dua kroco kecilnya, kalian bakal enak banget karena bos itu udah lemah banget lah. Jadi kalian tuh tinggal ngikutin rotasi saat si bosnya itu ngeluarin debuffnya yang banyak atau skill ultimate-nya. Jadi ya kayak gitu aja sih untuk rotasi yang bisa gue kasih ke kalian ya. Mungkin gue cuma liatin dari tulisan aja. Jadi kalian bisa lihat sedikit gameplaynya dari sini, dan mungkin gue bakal lebih percepat untuk videonya biar nggak terlalu lama. Karena ini gameplaynya bener-bener lama banget coy untuk menyelesaikan yang di zona satunya. Nah, jadi silahkan menikmati dulu untuk rotasinya biar kalian paham ya guys ya untuk rotasi gameplay dari boss ini. Nah, langsung aja coy, selesaikan ya. Gue cepetin langsung.
Oke guys, langsung saja di sini kita bakal masuk ke wave 2-nya. Nah, untuk di wave 2 ini gameplaynya simple banget karena lawan kita cuma si Elin dan Sera aja. Untung banget nggak ada si Kenail di tengah-tengah guys ya. Nah, jadi di sini kalian tuh fokus aja untuk nyerang si Elinnya. Intinya damage dealer kalian fokusin ke Elinnya, itu yang paling penting. Dan di sini tujuan gue bawa 2 healer ya, agar pastinya nanti kalau si Elinnya ngulti atau nge-skill spesial, gue masih bisa nge-heal cepet-cepet biar ya DPS gue terutama nggak cepet mati gitu coy. Karena jika sampai DPS kalian mati, apalagi kalian cuma bawa 1 damage dealer, nah itu udah berabai banget. Sebenarnya bisa aja sih kelar mungkin, tapi lama banget coy. Nah, jadi ya rotasinya benar-benar simple banget lah intinya. Di sini kalau misalnya si Sera itu udah ngasih skill ultimate, ya kalian nggak masalah guys, tetap aja serang aja si Elinnya, fokus aja si Elinnya. Kalian kalahin dulu Elinnya, otomatis udah kalian tuh bakal langsung dengan mudah untuk ngalahin Seranya. Nah, kalau Sera ini karena gue di sini bawa karakter yang bisa menghasilkan frostbite sama debuff Vermogets ya. Nah, itulah kenapa di sini gue cepet banget coy buat nyelesainnya. Nah, itulah kenapa gue sangat rekomendasikan juga coy, kalian bawa si Misaki Moon Color di sini. Tujuannya biar lebih cepat, apalagi kalian cuma bawa 1 damage dealer gitu coy. Kalau kalian mungkin bawa 2 damage dealer, ya bisa-bisa aja tanpa si ini ya Misaki Moon Color. Tapi kalau bawa dia jauh lebih cepat pastinya. Tapi yang terpenting adalah setiap wave itu kalian wajib bawa 1 atau 2 healer minimal agar kalian itu bisa bertahan lebih lama gitu coy. Nah, jadi ya, ini lanjutin aja gameplaynya dan gue bakal percepat pastinya biar kalian juga paham sedikit rotasinya. Karena untuk yang di wave 2 ini simple banget coy, nggak terlalu susah. Untuk yang di wave 1-nya aja sih yang paling ribet gitu coy. Nah, jadi langsung aja gue percepat ya. Jadi ya segitu aja untuk gameplaynya. Jadi kalau misalnya kalian pertanyaan lagi tuh segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Yang nanya masalah build-nya langsung aja di kolom komentar. Di sana ada Google Sheet, langsung masuk aja di sana guys ya. Kalian lihat untuk build karakternya seperti apa. Nah, jadi ya segitu aja. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.